Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pranata Hukum Adat, dalam hal ini Bapak Dr. Takdir MH. Baik, pada kesempatan kali ini saya Asmaul Husna NIM 220503003 akan memaparkan judul materi saya yang berjudul Hukum Adat dalam beberapa Jurisprudensi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pranata Hukum Adat. Yang pertama yaitu latar belakang. Renggena Purba mengemukakan bahwa secara sosiologis hukum adat tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Hal itu disebabkan karena diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena hukum tidak tertulis pasti ada, karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum. Kemudian yang kedua, pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis. Kemudian yang ketiga, yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil. Dan alasan yang terakhir, yang keempat adalah untuk menjamin kepastian hukum yang memang perlu sebanyak mungkin menyusun hukum tertulis. Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian. Sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dan yang kedua, adapun yang menjadi rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimanakah eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Kemudian yang kedua, bagaimanakah keberadaan hukum adat dalam jurisprudensi menurut sistem peradilan perdata di Indonesia. Bagian selanjutnya adalah pembahasan. Dari sudut pandang sejarah dan budaya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris. Dan hingga saat ini, walaupun industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global, hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang ada. Dalam pasal 18B ayat 2, perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu kepada hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa ada 4 syarat yuridis diberlakukan bagi eksistensi hukum adat, yaitu bagian A, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syariat ini mengandung resiko untuk memaksakan kepentingan atas nama perkembangan masyarakat. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas. Ini berarti hukum adat harus sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan bukan hukum yang berkembang karena adanya perubahan yang dilakukan oleh sekelompok atau pembangunan ataupun gerakan sosial masyarakat. Kemudian bagian B, sesuai dengan prinsip NKRI. Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dan tidak mengancam tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagian C, diatur dalam undang-undang. Pengertian diatur dalam undang-undang berarti bahwa pengaturan masyarakat hukum adat tidak harus dengan satu undang-undang tersendiri,
tetapi dapat diatur dalam suatu undang-undang yang terkait. Misalnya, undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang tersebut, di samping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat, juga harus diatur hak-hak masyarakat hukum adat, lembaga yang berwenang menentukan serta bagaimana mekanisme penentuannya. Lihatlah misalnya Kerapatan Anak Nagari atau disingkat dengan KAN di Sumatera Barat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hukum adat dalam jurisprudensi perkara perdata. Dalam keputusan mengenai hukum adat dalam putusan hakim disebutkan bagian A, hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral, memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita. Bagian B, dalam rangka pembinaan hukum perdata nasional, hendaklah diadakan publikasi jurisprudensi yang teratur dan tersebar luas. Bagian C, dalam hal terdapat pertentangan antara perundang-undangan dan hukum adat, hendaknya hakim memutuskan berdasarkan undang-undang bijaksana. Kemudian bagian D, demi terbinanya hukum perdata nasional yang sesuai dengan politik hukum negara kita, diperlukan hakim-hakim yang berorientasi kepada pembinaan hukum. Kemudian yang bagian E, perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap masyarakat. Karena itu, tiap sengketa hukum hendaklah diusahakan didamaikan. Kemudian pembahasan terakhir yaitu berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang hukum adat, yaitu sebagai berikut. 1. Hak waris anak dan pembagiannya. 2. Hak waris seorang janda. 3. Anak angkat. 4. Hak atas tanah. 5. Hak komunal. 6. Asas pemisahan. 7. Peralihan anak. Dan terakhir adalah hibah. Baik, demikianlah pemaparan dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.